Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizal. Ini 11.00.14. Ini saya akan mempresentasikan topik UAS dengan mata kuliah. Sebelum masuk ke materi itu, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saya, karena memang saya presentasi lewat PowerPoint. Dan di sini saya mencoba mengangkat analisis penerapan metode sebagai solusi dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak observasi Beavershock. Dan di sini ada flowchart diagram ini adalah sistem reservasi Beavershock. Yang pertama ada mulai, terus yang kedua ada registrasi atau login. Pengguna melakukan registrasi atau login ke dalam sistem. Terus ada pilih layanan, pengguna memilih layanan yang tersedia. Terus ada barisan pilihan barber, itu pengguna memilih barber yang diinginkan. Terus yang seterusnya ada pilih tanggal dan jam, pengguna juga memilih tanggal dan jam reservasi. Terus selanjutnya ada konfirmasi reservasi, yang pengguna itu memeriksa detail dan mengkonfirmasi reservasi. Terus ada bagian pembayaran, di pengguna melakukan pembayaran melalui QRIS, e-wallet, dan transfer. Nah, ada beberapa bagian pembayaran. Ada simpan data, reservasi, sistem menyimpan data reservasi ke database. Terus selanjutnya ada kirim notifikasi, sistem mengirim notifikasi ke pelanggan. Dan seterusnya ada barber juga melihat jadwal reservasi yang masuk pada sistem. Dan yang seterusnya ada pelayanan selesai, dan barber itu memberikan layanan sesuai jadwal yang ditentukan. Dan ada rating dan ulasan. Di pelanggan itu memberikan ranting dan ulasan terhadap layanan. Di sini ada keterangan, ada beberapa keterangan, yaitu pertama mulai atau selesai, proses pengguna, putusan, proses jika gagal, alur proses, dan alur jika gagal. Dan di kelas diagram ini sistem manajemen Beavershock minimal. Jadi ada juga pengguna, nama string, telepon string, atasan string, koran string. Ada beberapa jenis. Yang pertama pelanggan, riwayat pemesanan, daftar janji temu atau buat janji temu, batalkan janji temu, lihat riwayat, begitu. Jadi ada juga layanan, nama string, deskripsi string, durasi inter, harga dobel, ada tambah layanan, perbarui layanan, dan hapus layanan. Dan ada juga tukang cukur. Di tukang cukur ini ada spesialisasi, daftar string, sekarang ketersediaan jadwal, pola janji temu, perbarui profil, catat layanan. Begitu ada. Jadi ini gambar flowchart kelas diagram.
Dan ada juga enumerasi status, ada values, tertunda, dikonfirmasikan selesai, dibatalkan tidak hadir. Begitu. Ada juga transaksi pelanggan, lagi bertemu, metode pembayaran, screen, stempel waktu, tanggal waktu, juga proses pembayaran, kebaikan tanda terima, lihat juga riwayat. Terus yang seterusnya ada activity diagram. Di diagram mencatat pembayaran juga. Yang pertama ada kasir, terima bukti bayar, minta bukti ulang. Juga yang kedua ada sistem pembayaran. Jadi terima bukti bayar ini bersambung dengan verifikasi bukti apakah ya atau tidak. Jika ya, cetak struk, tidak begitu. Terus yang seterusnya ada diagram konteks. Dan di diagram konteks ini sistem informasi Barbershop. Jadi yang pertama ada kasir, ada kata kunci layanan produk, jumlah bayar dan metode, ada informasi dan stok, terus pembayaran, dan di sini ada sistem informasi produk, ada pelanggan, formulir pendaftaran, kata pencarian, hasil pencarian, informasi antrian, dan di admin, dan ada juga di admin ada data yang lain baru, ada data pengguna dan harga, ada laporan keuangan dan penjualan, dan ada laporan aktivitas sistem, dan update stok produk daftar barang masuk. Jadi ada juga laporan stok rendah. Terus yang seterusnya ada desain UI. Ini adalah desain antarmuka pengguna UI kasir. Dan di sini ada beberapa transaksi. Di sini ada petugas ID, pelanggan dan antrian, ada staff, ada detail layanan transaksi, waktu mulai, auto delete, nama layanan juga ada waktu dan selesai, ada durasi jam, dan total bayar, metode pembayaran, dan ada tunai kartu atau wallet untuk mencetak grup ataupun simpan transaksi. Terus di selanjutnya ada di diagram yang satu. Di diagram alur data satu sistem manajemen Barbershop. Di sini ada susunan flowchart. Yang pertama ada pencarian layanan produk, dan ini aliran-alirannya. Terus yang kedua ada reservasi dan pilihan layanan. Terus yang ketiga ada transaksi pembayaran kasir. Terus yang keempat ada pencatatan penjualan stok. Dan yang pertama ada pencarian layanan produk, kriteria pencarian, hasil pencarian, dan ada layanan produk, ada ada D4 stok, data layanan stok. Terus di reservasi dan pilihan layanan ada detail reservasi, ada jadwal reservasi, ada antrian. Terus di bagian tiga transaksi pembayaran kasir ada jumlah bayar, terus belanja, ada data layanan produk, ada kredit, ada D1 layanan produk, D3 transaksi. Terus yang keempat ada pencatatan penjualan dan stok, ada laporan penjualan, ada
subjek atau struk. Terus yang seterusnya ada diagram level 2, sambungan dari diagram itu, dan di diagram aliran data DFG level 2 sistem manajemen Microsoft. Yang pertama ada pencarian layanan barang, yang kedua ada reservasi jadwal fitur, yang ketiga ada transaksi pembayaran kasir, keempat pelaporan dan stok harian. Ada di yang pertama ada di pencarian layanan barang, ada kata kunci pencarian, hasil pencarian itu aliran daripada pencarian layanan barang, dan baca data layanan barang ada D1, master data layanan dan barang. Dan yang kedua ada reservasi jadwal syukur, dan alirannya detail reservasi baru, mengkonfirmasi reservasi dan slot. Terus yang bagian simpan reservasi. Terus yang ketiga ada transaksi pembayaran kasir, bagaimana jumlah bayar dan metode pembayaran selesai, ada objek stok, simpan transaksi. Terus yang keempat ada laporan dan stok harian, ada permintaan laporan penjualan stok, ada ambil data laporan itu. Selanjutnya ada diagram ketiga, diagram alur data DFG level 3, rincian proses penjualan. Ada yang pertama ada validasi sistem belanja, yang kedua hitung stok total diskon, tiga ada hitung pajak tahap akhir, yang keempat ada cetak stok dan simpan. Yang pertama di bagian pertama alirannya ada daftar termasuk atau detail validasi dan cek harga di bagian kanannya dan detail harga. Terus yang kedua ada bagian kiri detail diskon manual, rincian subtotal. Di bagian kanannya cek aturan diskon, detail diskon. Ada yang ketiga, terus yang ketiga ada bagian hitung pajak. Bagian kirinya ada metode pembayaran, ada rincian akhir. Bagian kanan cari data transaksi, pajak dan transaksi. Terus bagian keempat ada cetak struk dan simpan. Di bagian kiri permintaan duplikat struk belanja atau final. Terus di bagian kanan struk dicetak, arsip struk penjualan. Terus di diagram level 1.1 lanjutan, di diagram alur data DFG level 2 rincian proses 1.1 pengelolaan layanan. Ada permintaan, yang pertama ada pengelolaan layanan itu diagram level 1. Di bagian kirinya ada permintaan layanan terkelola tersambung dengan kasir. Terus yang bagian kanan ada cek layanan, detail layanan, di D1 harga layanan. Terus diagram 1.2 di diagram alur data DFG level 2 rincian proses, ini adalah rincian proses pengelolaan pelanggan. Dan yang pertama ada pengelolaan pelanggan. Di bagian kiri ada data pelanggan baru, dan seterusnya konfirmasi pendaftaran, ada bagian pelanggan. Terus yang bagian kanannya ada simpan data, profil pelanggan, terus dibuat data pelanggan. Terus di diagram 21 diagram alur data di level 2 rincian proses, ini adalah sambungan dari
satu tiga tadi. Dan ada rincian proses 21 reservasi dan jadwal. Ini adalah diagram 2.1 reservasi dan jadwal. Di bagian kirinya adalah ada pilih jadwal reservasi. Selanjutnya ada konfirmasi jadwal. Di bagian kanannya cek kesediaan, dan seterusnya ada jadwal terisi. Terus di D3 jadwal operasional. Kita lanjut di diagram 3.1 sambungan dari tadi. Di diagram alur data di level 2 rincian proses 3.1 pencatatan transaksi. Ada pencatatan transaksi yang bagian kiri ada detail pembayaran, bukti pembayaran, kasir di kasir. Terus di bagian kanan simpan transaksi, detail transaksi, atau di D4-nya ada jurnal transaksi. Ada data pendapatan, dan ini adalah data pendapatan yang ringkasan pendapatan. Misal mulai dari Juli 2024 sampai ini adalah transaksi layanan. Jadi ada tanggal dan waktu, ada nama klien, ada layanan, ada metode pembayaran, ada jumlah, ada status. Jadi begitu. Kita lanjut ke dashboard. Di dashboard ada tinjauan pokok hari ini. Bisa ada mulai dari 29 Juli sampai 29 Juli 2024. Total booking hari ini misal. Yang pertama itu yang pertama. Terus yang kedua, pekerjaan selesai itu tanggal 9. Terus yang ketiga, stok tersedia saat ini. Yang keempat, perkiraan pendapatan misal ada 990 rupiah. Dan pola layanan minggu ini ada aktivitas terbaru staff, misal ada waktu staff, klien, layanan, status, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ada data pengembalian. Jadi tinjauan pengembalian hari ini misal mulai dari tanggal 4 pengembalian hari ini mulai dari tanggal 3. Yang kedua ada permintaan perpindahan. Yang kedua pengembalian proses hari ini ada total hari ini. Jadi total hari ini semisal sebesar 350 rupiah. Dan di permintaan pengembalian terbaru ada ID permintaan P001, P002 dan seterusnya. Terus tanggal dan waktu semisal 20 Juli 29 seterusnya. Jadi ada produk layanan juga, ada alasan produk, ada alasan salah satu produk, masalah kualitas, barang rusak, dan juga status. Misal status ini alasannya salah produk diproses. Terus alasan produk masalah kualitas minggu ke-7, begitu. Ada data kamus. Data kamus ini barbershop manajemen sistem, ada nama data, pelanggan, ID, nama lengkap, tanggal akhir, nomor telepon, surface, nama, surface harga, di dan bagian deskripsi ada ID ini pelanggan, nama lengkap pelanggan, tanggal lahir pelanggan, nomor telepon kontak, nama layanan, contoh potong rambut, harga layanan. Terus di tipe data ada integer,
string, date, workshop 15 string, ini kemal. Terus ada keterangan primary, ada wajib, optional, wajib. Terus yang seterusnya ada kesimpulan akhir. Jadi sistem dashboard hari ini berhasil mengubah data operasional yang rumit menjadi visual yang mudah dipahami, termuka, berbahasa Indonesia, yang intuitif Barber Flow, membantu barbershop meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga performa bisnis tetap menguntungkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu saja hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.